Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada tanggal 14 Oktober 2004, di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, sepasang suami istri lansia berusia 70-an tahun menghilang tanpa jejak. Kondisi rumah mereka bersih dan tidak ada yang aneh sama sekali. Namun, orang terakhir yang melihat mereka adalah dua perawat lansia yang setiap hari merawat mereka. Pasangan suami istri itu adalah Bapak Hartono dan Ibu Siti. Mereka telah tinggal di Pulau Harapan selama 50 tahun. Meskipun tidak memiliki anak, mereka berhasil mengumpulkan 20 bidang tanah sepanjang hidup mereka. Jika dihitung, nilai aset mereka mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Kesehatan mereka mulai menurun sejak tahun 2003. Sang suami, Hartono, kesulitan berjalan karena komplikasi diabetes, sementara istrinya, Siti, mulai menunjukkan gejala awal demensia. Saat itulah seorang perawat lansia bernama Lestari, 45 tahun, muncul dalam kehidupan mereka. Lestari adalah seorang yang sangat ramah. Ia tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menemani ke rumah sakit dan membersihkan rumah dengan sempurna. Pasangan itu memperlakukannya seperti anak sendiri. Beberapa bulan kemudian, Lestari memperkenalkan seorang kenalannya, Purnami. Wanita berusia 38 tahun itu juga seorang perawat lansia. Keduanya mulai merawat pasangan tersebut secara bergantian. Lestari datang di pagi hari dan Purnami datang di malam hari. Pasangan itu merasa tenang. Meskipun tidak memiliki anak, mereka tidak merasa kesepian karena ada orang-orang baik di sisi mereka. Namun pada hari Kamis 14 Oktober 2004 sesuatu yang aneh terjadi. Seorang tetangga yang biasa mengunjungi pasangan itu berhenti di depan rumah mereka. Gerbangnya terkunci. Tidak peduli berapa kali bel ditekan, tidak ada jawaban. Ini aneh karena pasangan itu jarang sekali meninggalkan rumah. Keesokan harinya dan lusa pun sama saja. Akhirnya tetangga itu melapor ke polisi. Ketika polisi membuka paksa pintu dan masuk, bagian dalam rumah sangat bersih. Piring-piring sudah dicuci dan selimut tertata rapi. Buku tabungan dan uang tunai di dalam laci juga masih utuh. Tidak ada jejak kejahatan sama sekali. Namun ada satu hal yang aneh. Makanan di dalam kulkas semuanya sudah basi. Kelihatannya sudah lebih dari seminggu. Polisi segera mendatangi kedua perawat lansia itu, Lestari dan Purnami. Jawaban mereka sama. Kakek dan nenek bilang mereka akan pergi ke rumah kerabat. Katanya akan pergi selama sekitar 1 minggu. Namun pasangan itu tidak memiliki kerabat yang bisa dihubungi. Hanya ada beberapa kerabat jauh yang sudah putus kontak selama puluhan tahun. Polisi mulai curiga tetapi tidak ada bukti. Kesaksian para perawat konsisten dan tidak ada tanda-tanda kejahatan yang ditemukan di rumah. Kasus ini menemui jalan buntu. Di tengah kebingungan itu, sebuah rumor aneh mulai beredar. Keluarga Lestari tiba-tiba membeli mobil baru. Suami Purnami juga dikabarkan mendapatkan modal untuk usaha. Apakah ini hanya kebetulan? Polisi tahu bahwa kunci dari kasus ini ada pada kedua perawat itu. Namun, mereka tidak dapat menemukan bukti. Setahun berlalu, kasus ini menjadi kasus yang belum terpecahkan. Dan keberadaan pasangan itu masih menjadi misteri. Namun pada bulan November 2005, selembar kertas kecil mengubah segalanya. Sebuah struk dari toko bangunan, barang-barang yang tertulis di sana sangat mengejutkan. Cangkul, linggis, dan 20 karung kapur. Tanggal pembeliannya adalah 13 Oktober 2004, sehari sebelum pasangan itu menghilang. Penemuan struk itu murni kebetulan. Ditemukan terlipat di bawah kursi penumpang saat polisi menggeledah mobil Lestari yang terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Polisi segera bergerak dan apa yang mereka temukan adalah awal dari akhir kisah tragis ini. Kisah pasangan Hartono dan Siti dimulai pada tahun 1950. An Hartono datang ke Pulau Harapan pada usia 18 tahun. Kehilangan keluarganya akibat gejolak politik, ia menyambung hidup dengan bertani. Ia bertemu dengan istrinya Siti saat berusia 25 tahun. Siti juga memiliki nasib yang sama. Ia kehilangan orang tuanya dan hidup sebatang kara. Keduanya menikah pada tahun 1957. Meskipun tidak dikaruniai anak, mereka hidup saling mengandalkan. Hartono adalah seorang pekerja keras. Ia tidak pernah menghamburkan uang hasil bertaninya. Sejak tahun 1960-an, ia mulai membeli tanah satu persatu. Awalnya hanya sebidang sawah kecil, lalu ladang, dan kemudian kebun. Selama 50 tahun, tanah yang ia kumpulkan mencapai 20 bidang. Penduduk Pulau Harapan iri pada mereka. Meskipun tidak punya anak, harta mereka melimpah. Namun, pasangan itu hidup sederhana di sebuah rumah panggung tua dan selalu mengenakan pakaian lama. Pada tahun 2003, kesehatan Hartono memburuk, kakinya melemah akibat komplikasi diabetes, membuatnya sulit untuk pergi ke rumah sakit. Hal yang sama terjadi pada Siti.
yang mulai menunjukkan gejala awal demensia. Ia sering mengulang perkataan yang sama atau lupa apa yang baru saja dilakukannya. Para tetangga khawatir dan merasa mereka membutuhkan seseorang untuk membantu. Saat itulah Lestari muncul. Wanita berusia 45 tahun itu bukan berasal dari Pulau Harapan, tetapi memiliki sertifikat sebagai perawat lansia. Ia diperkenalkan oleh pemilik warung di lingkungan itu. Saat pertama kali bertemu, Lestari tersenyum cerah. "Nek, saya akan merawat nenek dengan baik. Jangan khawatir, pasangan itu merasa lega. Lestari memang sangat baik." Ia datang pukul 6 pagi dan bekerja hingga pukul 6 sore. Melakukan segalanya mulai dari menyiapkan makanan, bersih-bersih, mencuci, hingga menemani ke rumah sakit. Pasangan Hartono dan Siti memperlakukannya seperti anak perempuan mereka sendiri. Memberinya uang saku setiap hari raya dan hadiah kecil saat ulang tahunnya. Lestari pun berterima kasih. "Kek, Nek, saya akan merawat kalian seumur hidup." 6 bulan berlalu. Pada bulan Maret 2004, Lestari membawa seseorang Purnami, seorang wanita berusia 38 tahun. Lestari memperkenalkannya, "Ini teman saya. Dia sudah lama bekerja sebagai perawat lansia, orang yang bisa dipercaya." Pasangan itu menyambutnya dengan baik karena mereka merasa Lestari terlalu berat bekerja sendirian. Purnami juga ramah dengan suara lembut dan sentuhan yang hangat. Keduanya mulai bekerja secara bergantian. Lestari dari pagi hingga sore dan Purnami dari sore hingga malam. Pasangan itu puas merasa ada seseorang di sisi mereka selama 24 jam. Namun para tetangga merasa sedikit aneh. "Apa perlu sampai 2 perawat?" tanya ibu pemilik warung. Pasangan itu menjawab sambil tersenyum. "Sudah tua jadi merepotkan. Karena tidak punya anak, ya beginilah caranya." Para tetangga tidak bertanya lebih jauh, berpikir bahwa karena pasangan itu punya banyak uang, hal itu mungkin saja terjadi. Pada musim panas 2004, uang mulai ditarik dari rekening bank pasangan itu. Awalnya 5 juta rupiah, lalu 10 juta, kemudian 20 juta. Pasangan itu tidak tahu. Pengelolaan buku tabungan dipegang oleh Lestari. "Kek, perlu bayar biaya rumah sakit. Minta buku tabungannya," kata Lestari. Hartono menyerahkan buku tabungannya tanpa curiga karena ia mempercayai Lestari. Pada bulan September tahun itu, suami Purnami memulai bisnis baru, jual beli mobil bekas. Para tetangga bertanya dari mana ia mendapatkan uang. Suami Purnami menjawab, pinjam dari kerabat. Namun, ia tidak punya kerabat yang bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Pada saat yang sama, putra Lestari membeli mobil baru, sebuah mobil bekas seharga 80 juta rupiah. Lestari dengan bangga berkata, "Anak saya membelinya dengan uang yang ia kumpulkan." Padahal, putranya hanya seorang pekerja paruh waktu yang hidup pas-pasan. Rabu 13 Oktober 2004, hari normal terakhir pasangan itu dimulai. Pukul 6 pagi, Lestari tiba di rumah dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Pasangan Hartono dan Siti sarapan dan Lestari mencuci piring. Pukul 10 pagi, Lestari membawa Hartono ke klinik untuk mendapatkan resep obat diabetes. Mereka kembali pukul 12 siang. Setelah makan siang, Lestari berkata kepada pasangan itu, "Nek, sepertinya hari ini saya harus pulang lebih awal. Anak saya sakit." Siti pun khawatir. "Tidak apa-apa, cepatlah pulang." Lestari meninggalkan rumah pukul 2 siang, 4 jam lebih awal dari biasanya. Pukul 4 sore Purnami datang, 2 jam lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan makan malam. Pasangan itu makan malam pukul 6 sore. Setelah makan, Purnami membuatkan teh jahe hangat untuk mereka. Pasangan itu meminumnya dengan nikmat. Malam itu pukul 9, seorang tetangga melewati rumah pasangan itu dan melihat lampu menyala terang. Tidak ada yang aneh. Tapi itu adalah saat terakhir mereka terlihat. Keesokan harinya, Kamis 14 Oktober, keanehan dimulai. Pukul 7 pagi, seorang kurir datang untuk mengantar surat tercatat. Ia mengetuk gerbang, tetapi tidak ada jawaban. Kurir itu merasa aneh karena biasanya Hartono akan langsung keluar. Pukul 10 pagi, ibu pemilik warung mampir untuk mengantarkan barang pesanan. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Mungkin sedang keluar, pikirnya lalu kembali. Pukul 2 siang, seorang tetangga lansia melewati rumah dan melihat gerbang terkunci rapat. Aneh karena biasanya pasangan itu membiarkan gerbang terbuka di siang hari. Pukul 6 sore, ibu pemilik warung datang lagi. Masih tidak ada jawaban. Kali ini benar-benar terasa aneh. "Kek, Nek ada di dalam, tidak ada suara sama sekali." Jumat 15 Oktober kekhawatiran semakin besar. Ibu pemilik warung menelepon Lestari, kakek dan nenek pergi kemana? Sudah 2 hari tidak bisa dihubungi. Lestari menjawab dengan tenang, "Oh, mereka bilang mau ke rumah kerabat. Katanya sekitar seminggu." Begitu ya. Tapi kan nenek demensia, apa bisa bepergian? Katanya tidak apa-apa. Kerabatnya datang menjemput
Ibu pemilik warung merasa ragu tetapi tidak bertanya lebih jauh. Namun pada hari Senin 18 Oktober kecemasan itu menjadi kenyataan. Kotak surat penuh dengan surat dan koran selama 3 hari masih tergeletak di sana. Ibu pemilik warung yakin pasti ada yang tidak beres. Ia pun melapor ke polisi. Pukul 3 sore, polisi tiba di rumah pasangan itu. Mereka membuka paksa gerbang dan masuk. Rumah itu sangat bersih. Di atas meja ruang tamu, piring-piring yang sudah dicuci tertata rapi. Selimut di kamar tidur juga terlipat dengan baik. Buku tabungan dan uang tunai di laci masih utuh. Tidak ada jejak apapun. Namun ketika membuka kulkas, polisi tertegun. Sayur lodeh sudah basi. Lauk pauk lainnya juga berjamur. Sepertinya sudah seminggu berlalu. Apa orang-orang ini benar-benar bepergian? Polisi mulai curiga. Pukul 7 malam, polisi mendatangi Lestari. Ia tidak tampak panik. Kakek bilang mau ke rumah kerabat. Beliau mengatakannya pada malam tanggal 13 Oktober. Kerabat yang mana? Beliau tidak menjelaskan detailnya. Hanya bilang akan pergi beberapa hari. Nenek kan demensia, apa mungkin bepergian? Hari itu kondisi nenek cukup baik. Kakek bilang akan menjaganya. Kesaksian Lestari konsisten. Polisi juga mendatangi Purnami. Jawabannya sama persis. Malam tanggal 13, kakek bilang akan ke rumah kerabat. Jam berapa mereka meninggalkan rumah? Saya pulang sekitar jam 8 malam dan saat itu mereka masih di rumah. Kesaksian keduanya cocok sempurna. Polisi mencoba melacak kerabat pasangan itu tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Hanya ada beberapa kerabat jauh yang sudah putus kontak selama puluhan tahun. Saat dihubungi, tidak ada satupun yang mengaku melihat pasangan itu. Sudah 50 tahun tidak berkomunikasi. Kenapa tiba-tiba datang, kata mereka dengan heran. Polisi yakin pasangan itu tidak sedang bepergian. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada 20 Oktober, polisi memulai penyelidikan skala penuh. Mereka memeriksa riwayat rekening bank pasangan itu dan menemukan kejanggalan. Sejak Maret 2004, sejumlah besar uang ditarik setiap bulan. 5 juta, 10 juta, 20 juta. Totalnya lebih dari 60 juta rupiah. Katanya untuk biaya rumah sakit, kata seorang pegawai bank. Namun, setelah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, total biaya pengobatan bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah itu. Polisi memanggil Lestari lagi. Mengapa Anda menarik uang lebih banyak dari biaya rumah sakit? Kakek juga memberi saya uang saku dan uang jajan. Sekitar 20 juta sebulan. Kakek orangnya murah hati. Lestari menjawab dengan tenang. Tidak ada bukti. Fakta bahwa pasangan itu memberinya uang memang benar. Polisi juga menyelidiki suami Purnami. Dari mana modal usaha mobil bekas Anda? Pinjam dari kerabat. Kerabat yang mana? Kerabat jauh. Ini masalah pribadi jadi sulit untuk saya ceritakan. Suami Purnami juga memberikan kesaksian yang konsisten. Penyelidikan menemui jalan buntu. Polisi menggeledah sekitar rumah pasangan itu. Mereka memeriksa CCTV tetapi tidak ada rekaman yang menunjukkan pasangan itu meninggalkan rumah. Mereka juga bertanya kepada para pengemudi ojek dan taksi. Tetapi tidak ada yang melihat mereka. Rekaman telepon seluler juga diperiksa. Ponsel mereka mati total sejak 13 Oktober. Ini bukan kasus orang hilang, ada sesuatu yang lain. Firasat kepala tim investigasi. Tetapi tidak ada bukti, tidak ada jenazah, tidak ada senjata, dan tidak ada saksi. Kesaksian kedua perawat itu sempurna dan alibi mereka tampak kuat. Awal November, tim forensik melakukan pemeriksaan mendetail di rumah pasangan itu. Mereka melakukan tes luminol untuk memeriksa adanya bekas darah, namun tidak ada yang ditemukan. Rumah ini terlalu bersih. Sepertinya ada yang membersihkannya secara menyeluruh, kata seorang anggota tim forensik. Polisi memanggil Lestari dan Purnami lagi kali ini dengan tekanan yang lebih kuat. Jujur saja, di mana kakek dan nenek? Lestari mulai menangis. Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga sangat khawatir. Purnami juga meneteskan air mata. Saya harap kakek dan nenek baik-baik saja. Tolong temukan mereka. Keduanya justru bertingkah seperti korban. Polisi frustrasi. Mereka yakin keduanya adalah pelaku, tetapi tidak bisa menemukan bukti. Desember, rumor aneh mulai beredar. Putra Lestari membeli mobil baru seharga 80 juta rupiah. Orang-orang di lingkungan itu berbisik. Dari mana uangnya? Pasti dari kakek dan nenek itu. Polisi mendengar rumor ini dan memanggil Lestari lagi. Bagaimana anak Anda bisa membeli mobil? Dia menabung dari kerja paruh waktu. 80 juta, dia menabung lebih dari setahun, Seji. Sejit-sejiri putranya Pana Parsaya Diri, polisi menyelidiki putranya yang bekerja di sebuah minimarket dengan gaji sekitar 3 juta rupiah sebulan. Menabung setahun pun tidak akan mencapai 80 juta.
Saya juga dapat uang saku dan bonus, jawab putranya sama seperti ibunya. Jelas itu bohong, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Januari 2005, kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Pasangan itu masih hilang dan kedua perawat hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah jelas mereka pelakunya. Kenapa tidak bisa ditangkap? Keluh ibu pemilik warung. Polisi juga frustrasi, tetapi hukum berbicara melalui bukti. Musim semi itu, Lestari dan Purnami pindah rumah. Mereka meninggalkan Pulau Harapan dan pindah ke pinggiran Jakarta. Orang-orang berbisik, lihat mereka. Kalau tidak bersalah, kenapa kabur? Tetapi polisi tidak bisa menghentikan mereka. Pindah rumah bukanlah kejahatan. Kasus ini mulai terlupakan. Rumah pasangan itu kosong dan tanah mereka terbengkalai. Para tetangga terkadang menghela napas saat melewati rumah itu. Kasihan sekali mereka. Namun pada Oktober 2005, tepat setahun kemudian, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. 3 dari 20 bidang tanah atas nama pasangan itu diajukan untuk dijual. Pemohonnya adalah Lestari. Apa-apaan ini? Seorang pegawai kantor pertanahan terkejut. Siapa yang mencoba menjual tanah atas nama orang hilang? Pegawai itu segera melapor ke polisi. Polisi memeriksa dokumen. Surat kuasa, perjanjian jual beli, semuanya tampak sempurna, tetapi ada satu kejanggalan. Tanggal penerbitan surat-surat itu adalah 12 Oktober 2004, 2 hari sebelum pasangan itu menghilang. Polisi segera memeriksa keaslian dokumen-dokumen itu. Palsu, kata hasil pemeriksaan. Tanda tangannya dipalsukan. Sekarang bukti telah muncul. Polisi bergegas ke rumah Lestari, tetapi rumah itu kosong. Lestari sudah melarikan diri. Purnami juga demikian, kontaknya tidak bisa dihubungi. Perintah penangkapan dikeluarkan secara nasional. Sebulan kemudian, petunjuk yang menentukan muncul dari sebuah kecelakaan lalu lintas. Putra Lestari mengalami kecelakaan dan polisi menyita serta menggeledah kendaraannya. Di bawah kursi penumpang, ditemukan selembar kertas kusut. Itu adalah struk dari toko bangunan. Barang yang dibeli, 2 cangkul, 1 linggis, 20 karung kapur, 10 lembar terpal plastik tebal. Tanggal pembelian, 13 Oktober 2004 pukul 3 sore. Polisi merasa sesak napas. Pukul 3 sore tanggal 13 Oktober adalah waktu ketika Lestari mengaku pulang lebih awal dari rumah pasangan itu. Lalu, apa arti dari struk ini? 2 perawat yang merawat pasangan lansia yang lebih dekat dari keluarga. Perilaku aneh mereka setelah hilangnya pasangan itu, mobil baru, uang tiba-tiba dan dokumen palsu. Apakah ini kebetulan? Barang-barang di struk toko bangunan, cangkul, linggis, kapur hanya menunjukkan satu hal. November 2005, penemuan struk toko bangunan menjadi titik balik dalam penyelidikan. Polisi segera mendatangi toko bangunan di Pulau Harapan yang namanya tertera di struk. Pemilik toko adalah seorang pria tua berusia 70-an. Apakah Anda ingat tanggal 13 Oktober 2004? Pemilik toko menggelengkan kepala. Sudah lebih dari setahun, bagaimana saya bisa ingat? Polisi menunjukkan foto Lestari. Pernah lihat orang ini? Pemilik toko menyipitkan matanya. Sepertinya saya pernah lihat wanita ini. Waktu itu dia membeli 20 karung kapur. Aneh saja seorang wanita membeli sebanyak itu. Makanya saya ingat. Kesaksian pemilik toko sangat penting. Polisi bertanya lebih lanjut. Apakah dia datang sendirian? Tidak. Ada seorang pria muda bersamanya. Dia menunggu di mobil. Ingat warna mobilnya? Sepertinya van putih. Mobil yang dikendarai putra Lestari adalah sebuah van putih. Polisi yakin Lestari bersama putranya membeli cangkul, linggis, dan kapur. Tepat pada hari pasangan itu menghilang. Untuk apa membeli kapur? Tanya seorang anggota tim. Kepala tim menjawab dengan berat. Untuk mencegah pembusukan jenazah. Semua orang terdiam. Polisi memeriksa kembali catatan telepon seluler Lestari, termasuk riwayat panggilan dan data pelacakan lokasi. Pada 13 Oktober 2004 pukul 2 siang, Lestari meninggalkan rumah pasangan itu. Pukul 3 sore, ponselnya terdeteksi di dekat toko bangunan. Pukul 4 sore, sinyalnya tertangkap di dekat sebuah bukit terpencil di pinggiran Pulau Harapan. Pukul 6 sore, ia kembali ke sekitar rumah pasangan itu. Pukul 8 malam, ia bergerak menuju rumahnya. Polisi membuka peta dan memeriksa lokasi bukit tersebut. Itu adalah area terpencil di ujung utara pulau. Jarang dikunjungi orang. Keesokan harinya, tim investigasi menuju bukit itu. Bukit itu lebat dengan pepohonan rapat dan belum terjamah tangan manusia. Tidak ada jalur pendakian. Polisi bertanya kepada penduduk sekitar, apakah orang sering datang ke sini? Tidak ada yang datang ke sini. Tidak ada jalan dan berbahaya. Lalu, mengapa Lestari datang ke tempat ini? Tim mulai menyisir bukit, sebuah tugas yang memakan waktu lama karena areanya luas. Pada hari kedua, seorang anggota tim berteriak, "Di sini."
Semua orang berlari ke arahnya. Di tempat yang ditunjuk ada tanah yang cekung dan warnanya berbeda dari sekitarnya. Ayo kita gali. Mereka mulai menggali dengan cangkul. Setelah sekitar 30 cm, serbuk putih muncul. Kapur. Mereka terus menggali lebih dalam dan menemukan terpal plastik hitam yang terbungkus tebal. Ketika mereka dengan hati-hati membukanya, para polisi mundur. Ada jenazah. 2 jenazah terbaring berdampingan. Itu adalah pasangan Hartono dan Siti. Mereka telah terkubur di sana selama setahun. Tim forensik tiba untuk melakukan autopsi. Hasilnya keluar beberapa hari kemudian. Penyebab kematian adalah kerusakan tengkorak akibat benda tumpul, lapor ahli forensik. Senjatanya diperkirakan benda berat seperti linggis atau pipa besi. Tengkorak mereka retak di beberapa tempat, dipukul berkali-kali dengan kekuatan besar. Kematian mereka tidak instan, polisi dipenuhi amarah. Mereka begitu kejam membunuh sepasang lansia. Waktu kematian diperkirakan antara 13 dan 14 Oktober 2004. Analisis isi lambung menunjukkan makanan terakhir mereka adalah nasi dan sayur, makan malam mereka. Jadi kejahatan itu terjadi setelah makan malam tanggal 13 Oktober. Polisi teringat kesaksian Purnami yang mengaku pulang pukul 8 malam. Purnami berbohong, kata kepala tim. Pencarian nasional untuk Lestari dan Purnami dimulai. Sebulan berlalu tetapi mereka belum tertangkap, namun pada awal Desember suami Purnami menyerahkan diri ke polisi. Saya tidak tahu di mana istri saya. Saya juga takut, katanya gemetar. Polisi memeriksanya. Apa yang dikatakan istri Anda? Pada bulan Oktober, dia tiba-tiba memberi saya uang 50 juta rupiah. Katanya untuk modal usaha. Dari mana uang itu? Katanya nenek yang memberikannya sebagai uang pesangon. Suaminya tidak curiga karena mempercayai istrinya. Ia bukan kaki tangan, polisi melepaskannya. Beberapa hari kemudian, putra Lestari juga menyerahkan diri. Ibu yang menyuruh saya tidak tahu apa-apa, katanya sambil menangis. Apa yang dia suruh? Pada 13 Oktober, dia menyuruh saya menyetir mobil ke toko bangunan, lalu ke bukit. Dia bilang mau mengubur barang, jadi saya bantu. Kamu tidak tahu barang apa itu? Tidak, ibu hanya bilang itu barang berat. Putranya gemetar. Kamu lihat isi plastiknya. Tidak, ibu melarang saya melihat. Sulit untuk membuktikan putranya sebagai kaki tangan. Ia hanya membantu ibunya tanpa mengetahui tentang pembunuhan itu. Namun ia terlibat dalam penghilangan barang bukti. Polisi menahannya. Pada 20 Desember 2005, Lestari akhirnya ditangkap. Ia bersembunyi di sebuah motel di pinggiran Jakarta. Ketika polisi menggerebek, ia mencoba melarikan diri. Jangan bergerak, teriak polisi. Lestari jatuh terduduk. Bukan saya. Bukan saya, teriaknya. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Kenapa kamu melakukannya? Bukan saya. Semua bukti sudah ada. Struk, catatan ponsel, bahkan jenazahnya sudah ditemukan. Lestari menggeleng. Purnami yang melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa. Ia mulai menyalahkan Purnami. Purnami yang pertama kali mengusulkan. Katanya, ayo kita rampas harta nenek. Menurut Lestari, Purnamilah yang merencanakan segalanya. Termasuk memasukkan obat tidur ke dalam makanan pasangan itu. Lestari mengaku hanya berada di luar rumah saat pembunuhan terjadi. Polisi tidak percaya, tapi tetap mencatat kesaksiannya. Seminggu kemudian, Purnami juga ditangkap di sebuah losmen murah di Surabaya. Ia telah memotong pendek rambutnya dan memakai kacamata. Saat polisi meminta identitasnya, ia mencoba kabur tetapi segera dilumpuhkan. Kenapa kamu kabur? Saya takut, jawabnya gemetar. Takut apa? Takut Lestari akan menimpakan semua kesalahan pada saya. Purnami juga menyalahkan Lestari. Ia mengaku Lestari yang merencanakan segalanya, termasuk menyuruhnya memasukkan obat tidur ke dalam teh jahe pasangan itu. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, katanya. Purnami mengaku setuju karena butuh modal untuk usaha suaminya. Ia menceritakan malam kejadian itu dengan detail. Bagaimana Lestari datang pukul 9 malam bersama putranya membawa linggis dan kemudian membunuh pasangan itu sementara Purnami hanya bisa melihat dengan ngeri. Kesaksian keduanya bertolak belakang. Polisi bingung. Siapa pelaku sebenarnya? Tim investigasi memeriksa kembali bukti. Sidik jari di linggis menunjukkan sidik jari keduanya. Keduanya memegang senjata itu, kata kepala tim. Analisis forensik lebih lanjut pada jenazah menunjukkan bahwa luka-luka itu dilakukan oleh 2 orang secara bergantian. Bukti yang menentukan akhirnya muncul dari CCTV sebuah minimarket yang berjarak 2 km dari rumah korban. Pada malam 13 Oktober pukul 11, kamera menangkap Lestari dan Purnami membeli tisu basah dan kantong sampah. Yang lebih penting, van putih putra Lestari terlihat di tempat parkir dengan bagasi terbuka, memperlihatkan 2 bungkusan besar terpal hitam seukuran manusia. Dengan bukti ini, polisi mengkonfrontasi keduanya lagi. Lestari akhirnya mengaku, benar, kami bersama-sama. Lalu siapa yang membunuh? Bersama-sama, akunya. Lestari mengaku memukul Hartono terlebih dahulu.
Ketika Siti terbangun dan berteriak, Purnami membekap mulutnya dan kemudian memukulnya. Mereka melakukannya secara bergantian. Purnami pun akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya? Uang. 20 miliar rupiah, jawab Lestari. Mereka berencana memalsukan surat wasiat dan menjual tanah itu untuk dibagi dua. Apakah kalian tidak merasa bersalah? Lestari menunduk. Saya menyesal, tapi sudah terlanjur. Purnami menangis. Saya menyesal. Seharusnya saya menolaknya waktu itu. Maret 2006, persidangan dimulai. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup. Pada Juni 2006, putusan dijatuhkan. Lestari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap sebagai otak kejahatan, sementara Purnami divonis 25 tahun penjara. Banding mereka ditolak, musim panas 2006, keduanya dipindahkan ke penjara yang berbeda. Masalah harta warisan pasangan itu pun muncul. Tanah senilai 20 miliar rupiah itu akhirnya jatuh ke tangan 5 kerabat jauh yang tidak pernah berkomunikasi dengan mereka selama 50 tahun. Masing-masing menerima sekitar 4 miliar rupiah. Rumah pasangan itu dirobohkan dan di atas tanahnya kini berdiri sebuah apartemen. Di penjara, kehidupan Lestari dan Purnami sangat berbeda. Lestari menjadi narapidana teladan, sementara Purnami menderita depresi dan mencoba bunuh diri berkali-kali. Purnami sering dihantui mimpi buruk di mana pasangan itu menatapnya tanpa kata. Pada tahun 2015, Purnami mengirim surat kepada ibu pemilik warung di Pulau Harapan, mengungkapkan penyesalan mendalamnya dan meminta agar ceritanya disampaikan di makam pasangan itu. Sang ibu warung menangis saat membacanya, merasakan kemarahan sekaligus kesedihan. Pada 2018, permohonan pembebasan bersyarat Lestari ditolak karena kebrutalan kejahatannya. Pada tahun yang sama, suami Purnami meninggal karena kanker. Purnami hancur karena tidak bisa menghadiri pemakamannya. Tahun 2024, setelah menjalani 20 tahun dari hukumannya, Purnami mendekati masa pembebasannya. Ia takut menghadapi dunia luar. Pada musim semi 2025, Purnami dibebaskan. Dunia telah banyak berubah. Ia pergi ke Pulau Harapan, ke pemakaman umum tempat pasangan itu dimakamkan, dan menangis terseduh-seduh memohon ampun. Setelah itu ia memutuskan untuk menjadi relawan di sebuah pusat dukungan keluarga orang hilang, menggunakan kisahnya sebagai pelajaran agar orang lain tidak membuat kesalahan yang sama. Purnami mengirim surat kepada Lestari menceritakan kehidupannya dan mendorong Lestari untuk melakukan hal yang sama. Jika suatu saat ia bebas, Lestari membaca surat itu dan menangis. Sekarang pada tahun 2026, kasus ini masih diingat oleh sebagian orang. Purnami menjalani sisa hidupnya dengan penebusan dosa. Lestari masih di penjara, nasibnya belum pasti. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas. Keserakahan mengubah manusia menjadi monster. Tidak ada jumlah uang yang sebanding dengan nyawa manusia. Kasus ini menjadi pengingat abadi tentang kehancuran yang disebabkan oleh kerakusan dan